Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih terus diberi kepercayaan sebelum kami tidur, kami mau mendengar renungan saat teduh sejenak Tuhan, untuk mendengar apa yang jadi isi hati Tuhan di masa-masa yang makin panik ini Tuhan, makin menakutkan, makin menyeramkan. Kami mau belajar untuk rileks Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah memberikan kami satu beban yang melampaui kekuatan kami. Itu sebabnya kami mau dengar bagaimana firman mengajarkan kami untuk rileks, untuk kami tahu bahwa di balik setiap kehidupan kami ada Tuhan yang besar. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Kita percaya hari-hari ini ada banyak orang takut ya, ada banyak orang khawatir, ada banyak orang cemas. Tadi selama perjalanan saya di jalan ya, saya ditelepon oleh seorang teman ya, yang benar-benar ngalami keadaan yang hari ini dia jatuh sakit, dan dia berpikir ya, dia selama ini hanya kejar uang terus ya, kerja kejar uang, kerja kejar uang terus gitu. Nah hari ini dia divonis ya sakit, dan dia berdoa tadi, minta didoakan supaya Tuhan kasih dia panjang umur, kasih kesehatan. Saya cuman ngomong, makanya dalam hidup ini jangan salah fokus ya, dengan kejar uang, kejar setoran. Kalau sudah sakit seperti ini, tadi dia bilang gini, tahu biayanya hanya sekali tindakan aja ya, itu belum apa-apa loh, biaya dokter, belum termasuk biaya obat dan sebagainya, itu aja sudah 250 juta. Bayangin ya, habis belum lagi nanti pemeriksaan berikutnya nanti kalau diketahui lagi ada misalnya ini dilabkan, ini tumor ganas atau tumor yang jinak, biaya lagi. Nanti kalau sudah tumor ganas harus dikemo, dan banyak orang yang harus dikemo sampai 25 kali, radiasi 40 kali. Itu sudah biaya berapa saudara? Makanya hari-hari ini yuk, Tuhan mau setiap saudara dan saya belajar untuk rileks. Percayalah, kita nanti lihat bagaimana Tuhan itu mengajarkan kita semua itu untuk rileks ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kalau saudara baca di Mazmur 136 ya, kita percaya bahwa yang membelah laut itu Tuhan, yang bisa menyeberangkan bangsa Israel itu Tuhan juga, yang bisa memimpin umat keluar dari padang gurun itu semua kekuatan Tuhan. Jadi jangan pernah panik kalau kekuatan kita hari ini sudah tidak bisa apa-apa. Saudara tidak perlu panik. Kita ini waktunya hari-hari ini untuk melihat kebesaran Tuhan yang membelah laut. Saudara ada di padang gurun, siapa yang bisa membawa kita semua keluar dari padang gurun? Hanya kekuatan Tuhan. Kita semua jangan pernah panik, rileks aja ya. Saudara percaya, rileks itu kata kunci. Malam ini kita belajar bagaimana kita buka di 1 Raja-Raja 19 ya, ayat 1 sampai kita baca tentang bagaimana Nabi Elia sampai 8. Ini ayat ini aja yang kita bahas. Nanti pengalaman yang terjadi, apa yang Tuhan perintahkan buat Nabi Elia di tengah kepanikan, ketakutannya, seolah-olah ya dia mau dikejar-kejar, mau dibunuh, bahkan dia sudah berputus asa sampai dia mau bunuh diri. Tuhan tuh merintahin apa? Hal yang sederhana. Malam ini siapa yang lagi dalam kepanikan, dalam ketakutan, dalam kecemasan yang besar karena saudara melihat masalah saudara seperti raksasa. Kita percaya, kita memang tidak bisa berubah jadi raksasa, tapi percayalah Tuhan yang menyertai saudara adalah Tuhan yang punya kekuatan lebih dari raksasa. Sekali lagi, kita memang nggak bisa berubah jadi raksasa, sementara di depan itu raksasa. Tapi sekali lagi jangan pernah panik apapun yang terjadi.
saudara tidak bisa berubah jadi raksasa. Tuhan juga nggak mengajak saudara berubah jadi raksasa. Kita tetap manusia dengan kekuatan yang terbatas, tapi kita punya Tuhan. Nah, kita lihat ya di 1 Raja-Raja, kita baca di 1 Raja-Raja 19. Yuk kita baca. Ratu Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ya, setelah itu kita tidur, istirahat, kita tahu loh malam ini relax aja, tenang aja bersama Tuhan. Saudara yang lagi ngalami kepanikan ya, melihat solusi masalah gimana ini, kita semua nggak ada yang tahu kok. Saya aja nggak tahu cara membelah laut rumah tangga saya seperti apa, saya sendiri juga nggak tahu. Tapi pastikan kita punya Tuhan yang sudah tahu cara membelah laut, bahkan itu sangat mudah buat Tuhan. Jangan panik, jangan pernah panik, relax. Malam ini sebelum tidur katakan relax aja ya. Kalau iblis lagi melempar kepanikan, saudara katakan relax aja. Semuanya akan diambil alih oleh Tuhan. Nah, kita baca. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ini ketika peristiwa Elia habis memenangkan 450 nabi Baal. Ya, sudah melihat kemenangan. Tapi lihat ayat kedua. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka, nah, apa yang dilakukan seringkali realita belum terjadi. Kemarin saya khotbah di live ya, saya cuman bilang gini, seringkali termasuk saya juga, kalau menghadapi keadaan ya yang mungkin jatuh tempo, saudara punya kewajiban sementara saudara nggak punya uang. Saya pernah ngalami keadaan seperti itu. Sementara saya berkata gini, Tuhan gimana ini? Tuhan bilang gini, kebutuhannya kapan? Kan masih 2 hari lagi, masih lusa. Kenapa kamu harus takut hari ini? Aku adalah Allah penyedia. Pas kamu butuh lusa, itu pas ada. Pas butuh, pas ada. Nanti Rabu kita lihat ya, khotbahnya hari Rabu di Zoom. Nah, hari ini juga, mungkin kita hari-hari ini dengar intimidasi. Rumah tanggamu bakal hancur, suamimu bakal meninggalkan engkau, perusahaanmu bakal bangkrut, kamu bakal kolaps, kamu bakal disita bank dan sebagainya. Seringkali intimidasi sesuatu yang belum terjadi tapi membuat kita panik di masa sekarang ini. Tangkap ya, sama dengan halnya Isabel. Isabel itu sudah punya, lihat mujizat yang besar. 450 nabi Baal dikalahkan, dan bukan kekuatannya tapi kekuatan Tuhan. Tapi pada waktu Nabi Elia menghadapi ancaman daripada Isabel, di situ ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon ara. Kemudian apa yang dikatakan firman Tuhan, ia ingin mati. Seringkali kita juga mengalami keadaan Tuhan. Makanya saya pernah cerita, ada satu keluarga yang hari itu kaya terus terlibat hutang ya, kalah bermain saham atau falas. Inisiatif untuk mati itu adalah inisiatif dari papanya ya. Kemudian dia ambil cara bagaimana dia melakukan hal yang konyol ya. Dia habisi anak-anaknya dulu, istrinya, terakhir dia, dan seluruh keluarga ini meninggal hanya gara-gara sesuatu yang belum terjadi.
Sampai pada waktu keluarga ini meninggal, semua orang bilang gini, termasuk saudaranya, aduh kenapa kalau hanya masalah hutang, kenapa nggak minta tolong sama kita? Kenapa nggak ngomong, kenapa nggak bicara? Kan kita ini pasti bisa bantu, lagian hutangnya juga nggak seberapa besar, kita lo pasti mampu. Semua orang bilang seperti itu, tapi pastikan hari-hari ini betapa banyak kita tidak bisa nyalain orang yang sampai frustasi. Kenapa? Karena iblis itu bekerja di dalam pikiran kita. Itu tidak pernah jemu-jemu. Makanya semakin kita fokus dengan masalah, itu membuka celah untuk dia kerjai pikiranmu. Asumsi, jangan-jangan, kecil hati, pesimis, itu akan ditanamkan. Sementara yang Tuhan pikirkan sama nggak dengan apa yang ditanamkan iblis? Sama sekali tidak ada yang sama. Total berbeda. Iblis menanamkan rasa takut, intimidasi yang membuat kita hari ini ketakutan, stresnya luar biasa. Seperti Isabel ketika dia mengintimidasi melalui perkataan, dan Nabi Elia bisa ketakutan sampai firman Tuhan berkata ia ingin mati. Dia lupa bahwa dia punya kuasa sebagai anak Allah. Dia lupa ada kuasa Allah yang bisa mengalahkan 450 nabi Baal pada waktu stres, depresi. Semua yang hari ini yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik, semuanya akan jadi negatif. Orang akan berkecil hati, orang akan pesimis, orang akan depresi, orang akan panik, ketakutan. Makanya hari ini yuk, firman ini saya berikan judul Rileks aja. Orang yang rileks, rest secara pikiran, itu ndak akan buka celah untuk iblis mengintimidasi hidupmu. Karena senyatanya apa yang dipikirkan iblis, apa yang ditanamkan oleh iblis, itu total berbeda dengan apa yang ditanamkan Tuhan dalam kehidupan orang benar. Tuhan pasti berkata seperti ini, malam ini siapa yang panik? Rileks aja. Kamu nggak perlu takut karena aku sudah punya jalan keluar. Malam ini siapa yang nggak tahu jalan keluar? Termasuk saya. Orang kalau tanya, Bu, kamu tahu jalan keluar? Oh, nggak tahu saya, nggak ngerti saya. Akal pikiran saya nggak sampai. Karena memang apa yang dipikirkan Tuhan sama apa yang dipikirkan kita itu total berbeda. Termasuk apa yang ditanamkan iblis dalam pikiran saudara dan saya. Semuanya itu total berbeda. Makanya kita rileks aja. Kenapa? Karena yang dipikirkan Tuhan atas hidup saudara dan saya semuanya yang terbaik. Tangkep ya, ndak ada di balik masalahmu yang hancur, Tuhan itu ndak mikirin yang terbaik karena dia Bapak yang baik. Seburuk-buruknya orang benar, Bapak di surga itu selalu punya pikiran yang baik. Kalaupun ujian kehidupan sedang berlangsung, seolah-olah Tuhan diam, tidak melakukan sesuatu, karena dia sedang menguji orang benar, timbul seperti emas. Makanya kalau timbul seperti emas, saudara jangan mikirin hidupmu bakal hancur. Enggak, semuanya akan baik-baik adanya. Semuanya akan aman-aman pasti dalam kehidupan orang benar. Itu sebabnya kita baca bagaimana ketika Nabi Elia ya berkata di ayat keempat, tetapi ini sekarang ya Tuhan, waktu dia pengen mati katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tetapi nah lihat ya, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Jujur, apa yang diucapkan malaikat dengan kepanikan Nabi Elia waktu itu, mungkin Nabi Elia gini, aku butuh pertolongan kok disuruh bangunlah, makanlah. Kan seharusnya, mungkin ini dalam pemikiran saya, mungkin Nabi Elia bilang gini, kenapa sih Tuhan itu tidak segera bunuh aja yang namanya Isabel? Kenapa?
Tapi apa yang berita yang diperintahkan oleh malaikat itu tidak masuk akal. Disuruh bangun, disuruh makanlah. Tangkep ya. Berikutnya, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Nah, tangkep ya. Bukan menyediakan kabar yang membuat dia bersuka cita bahwa Isabel sudah ditangkap, mungkin dia diapakan ya, mungkin disiksa orang atau sebagainya. Barangkali saya juga dulu seperti itu. Waktu saya berdoa, Tuhan, gimana keadaan hidup saya? Saya berharap segera wanita tobat yang namanya Ani wanita tobat pelakor itu segera ketabrak kereta api. Tuhan, beritanya dia meninggalkan suami saya. Tapi bukan itu. Yang Tuhan katakan setiap kali saya berteriak minta tolong, rasanya Tuhan tidak kuat. Tapi Tuhan selalu mengatakan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, hai hambaku. Selalu perkataan itu diulang-ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Eli, hai hambaku. Aku sedang berurusan dengan engkau untuk satu rencana yang besar yang akan engkau lihat di depan. Mungkin hari ini engkau tidak mengerti kenapa semua ini harus terjadi, tapi kelak engkau akan mengerti bahwa aku Tuhan Allahmu yang selalu berjalan di depanmu, itu selalu menuntun langkah hidupmu untuk masuk di hari esok yang penuh damai sejahtera. Dan ketika saya merenungkan Nabi Elia, sama saudara, lihat berikutnya. Tetapi malaikat datang, lihat ya, disuruh apa? Makan dan bangunlah. Kemudian ia berbaring pula, lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring. Nabi Elia taat ya, waktu disuruh bangun makan dia makan. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya menyentuh dia dan berkata, nah kedua kali, bukan berita lagi bahwa Isabel sudah dikalahkan, sudah dihancur, enggak. Bangunlah dan makanlah. Diperintahkan lagi, bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat ke-8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Malam ini kita percaya bahwa rileks aja, karena waktu Tuhan itu nggak ada yang tahu. Saudara nggak bisa paksa. Kenapa? Nabi Elia disuruh bangun makan supaya perjalanannya itu tetap kuat. Karena tetap 40 hari, 40 malam baru sampai ke Gunung Allah. Mungkin destination kita hari ini semua orang tidak ada yang tahu. Saya juga tidak pernah mimpi, tidak pernah bayangkan 14 tahun, 15 tahun perjalanan hidup di padang gurun saya bisa melewatinya, saudara. Coba kalau saya tidak jalani dengan rileks, setiap hari dalam kepanikan, kesetresan, depresi, ketakutan, cemas, khawatir. Kira-kira saya bisa nggak hari ini memberi kekuatan buat banyak orang? Saya bisa nggak buat buku renungan? Saya bisa nggak khotbah? Nggak bakal bisa, saudara. Tapi kenapa saya bisa hari ini melewati? Saya tahu setiap kita pasti Tuhan punya destination sampai ke Gunung Allah. Ada yang 40 hari, ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang perjalanannya yang panjang, ada perjalanan yang singkat. Tapi pastikan waktu Tuhan itu bukan waktunya saudara dan saya. Tapi jangan takut, bukan berarti ketika waktunya dikehendaki dia tidak memperlengkapi saudara dan saya dengan kekuatan penghiburan. Tuhan tetap menyediakan yang namanya mana, air, makanan, minuman. Setiap hari berbicara makan, bangun, makan, dan berjalanlah. 3 hal yang saya akan bahas. Rileks aja, saudara percaya. Malam ini yuk
Siapa yang lagi panik? Seperti Nabi Elia. Saudara melihat Isabel, saudara melihat Goliat yang di depan saudara. Seolah-olah Isabel dengan intimidasinya, Goliat dengan kekuatannya, itu lagi mengejar saudara. Tangkep ya, kita itu lagi ngadepi di akhir zaman, di masa sukar. Kita itu lagi menghadapi Isabel akhir zaman dan Goliat di akhir zaman. Isabel di akhir zaman, kelihatannya. Ya, mungkin saudara ketakutan hari ini dengan intimidasinya yang begitu luar biasa. Dan saudara tahu bahwa memang keadaan hidup saya sulit. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi kekuatan masalah Goliat yang diukur dari kekuatan saudara rasanya tidak seimbang. Ya, kita percaya malam ini Tuhan sudah memberikan tip. Mungkin malam ini Tuhan menyentuh hati saudara yang lagi dengar live ini. Tuhan berkata, yuk nak, bangun, makan. Ketiga, berjalanlah. 3 tip ini aja. Bangun, makan, berjalanlah. Itu berarti apa? Tuhan mau apa? Saudara, relax. Tuhan tidak bilang gini, cari solusi besok, tabrak utang online, besok labrak pelakor, besok labrak suamimu, besok hajar suamimu. Enggak. Besok ikuti suamimu kemana, besok cari hutangan kemana, enggak. Tapi malam ini Tuhan memberikan tip yang sederhana, tapi ini sanggup membuat kita nanti sampai ke gunungnya Allah. Kita akan bertemu gunung Allah yang berarti kemenangan yang gilang gemilang. Saudara dan saya hari-hari ini, bukan Tuhan itu kurang kerjaan menunda jawaban doa. Bukan kurang kerjaan dibiarkan musuhmu mengintimidasi hidupmu. Bahkan saudara lihat memang kenyataan musuhmu di depan Goliat. Tapi sekali lagi saudara jangan panik ya. Kita percaya malam ini Tuhan bukan kurang kerjaan, tapi Dia sedang membawa perjalanan hidup anak-anak Tuhan itu sampai ke gunungnya Allah. Tanpa ada proses kehidupan yang terjadi, saudara tidak akan tiba ke tempat tujuan, destination-nya Tuhan, gunung Allah. 40 hari, 40 malam, Nabi Elia diberikan kekuatan sama Tuhan. Untung Nabi Elia juga taat sama perintah Tuhan. Bangun, makan, berjalanlah. Kita lihat satu persatu ya. Setelah itu kita selesai, kita istirahat, semuanya rileks. Semakin rileks, semakin melihat gunungnya Allah. Hari-hari ini siapa yang mau melihat gunungnya Allah? Gunung Allah berbicara kemenangan yang lebih dari pemenang. Gunung Allah berbicara keselamatan. Gunung Allah berbicara janji Tuhan, jaminan Tuhan, jalan keluar Tuhan. Kita percaya kalau gunungnya Allah, maka kita harus sabar menantikan waktunya Tuhan. Tangkap ya, destinationnya kita jelas. Kita bukan destinationnya ke gunung-gunung yang tidak jelas, tapi destinationnya kita dibawa Tuhan ke gunung Allah. Makanya kita harus hari ini taat. Nah, kita lihat, bangunlah. Yuk kita lihat Mazmur 132 ayat 2 dan 17 ya. Kita belajar malam ini yuk. Siapa yang lagi panik, saudara belajar untuk bangun. Bu, saya mau bangun. Itu satu langkah yang tepat. Karena hari-hari ini kalau saudara tidak bisa bangun, saudara tidak bisa rileks, saudara akan mengalami keadaan yang makin sulit di masa sukar. Sudah masa sukar, saudara tidak bisa rileks, saudara akan mengalami keadaan yang makin tambah sulit. Makanya malam ini yuk kita semua mau ya belajar ya satu hal. Yuk kita lihat Mazmur 103 ayat 17, ayat 2 dan 17. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Yuk mau rileks, bangun. Jangan terus tinggal dalam masalah. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau dulu saya ditolong, hari ini tidak mungkin saya dibiarkan Tuhan. Saudara malam ini bayangin, Tuhan itu Tuhan yang baik.
Sekalipun iblis mengintimidasi bahwa engkau bakal hancur, keadaanmu, rumah tanggamu ndak makin bertambah baik, keuanganmu tambah sulit, tapi pastikan, ingatlah segala kebaikannya. Tuhan yang baik ndak mungkin menutup jalan hidup anak-anaknya itu dengan keburukan, ndak ada. Makanya Allah turut bekerja dalam segala hal itu untuk mendatangkan kebaikan, karena memang Tuhan yang saudara dan saya sembah itu adalah Tuhan yang baik. Yang berikutnya, lihat, tetapi 17, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Saudara percaya malam ini yang membuat kita bangun bukan karena lihat keadaan realita. Kalau lihat realita, tidak mungkin kita bisa bangun, saudara. Kalau lihat fakta yang terjadi atas hidup saudara dan saya, semakin menakutkan, horor. Bener, ngadepi Isabel, ngadepin Goliat raksasa. Siapa yang tidak ketakutan? Realita, saudara, horor. Saudara kalau tanya setiap orang, gimana realitamu? Horor. Semua bilang gini, menakutkan, menyeramkan, horor. Rasanya mau mati, rasanya. Kenapa ya Tuhan? Kok Tuhan izinkan ini menimpa hidupku? Tuhan, kenapa Tuhan tidak ambil nyawa saya aja Tuhan? Aku tidak mau hidup lagi Tuhan. Itu mungkin realita banyak orang yang sedang menimpa. Mungkin salah satunya saudara juga yang lagi dengar hari ini. Malam ini nih pesan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Relax aja. Kalau kita menghadapi realita yang seperti horor, kita harus segera bangun. Kenapa? Katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang takut akan Tuhan, dan keadilannya bagi anak cucu itu sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Jadi percayalah, kita berjalan hari ini adalah dengan kebaikan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak, dan keadilan Tuhan. Pasti itu akan terjadi. Malam ini jangan pernah takut menghadapi realita. Apa yang selama-lamanya buat orang benar, yaitu kebaikan Tuhan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, keadilannya bagi anak cucu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berarti kita perlu takut enggak dengan masa depan anak cucu kita? Sekalipun realitanya saudara bokek, saudara enggak punya rumah lagi buat anak-anakmu, Bu, boro-boro siap-siap rumah semuanya sudah habis terjual. Jangan pernah takut. Percayalah, buat kita sebagai orang benar, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Bangun. Saudara jangan pernah terus dengar intimidasi iblis bahwa hidupmu bakal hancur. Enggak. Kalau berbicara keadilan, kebaikan, kasih setia Tuhan selama-lamanya, yang selama-lamanya hidupmu pasti bangun kembali. Walaupun realita saat ini sangat horor. Horor, Bu Eli takut. Bu Eli jelas-jelas di depan mata bangkrut. Bu Eli jelas-jelas di depan mata suami saya sudah tidak pulang. Suami saya sudah menutup semua akses komunikasi. Dia tidak mau bicara sama saya. Istri saya juga, Bu Eli, sudah tidak mau lagi bicara sama saya. Istri saya meninggalkan saya dan anak-anak. Itu realita yang membuat kita sepertinya ketakutan, seperti Nabi Elia ketika menghadapi Isabel yang berkata bahwa besok engkau juga akan punya nasib yang sama. Begitu ketakutannya sampai dia kepingin mati. Tapi pastikan malam ini Tuhan mau setiap saudara dan saya jangan pernah takut. Hari-hari ini kita sedang ada di dalam on the way ke Gunung Allah. Saudara dibawa ke Gunung Allah lewat proses tantangan. Ada Isabel, ada Goliat. Jangan pernah takut, hadapi mereka dengan kekuatan Tuhan. Jangan mundur teratur, tapi maju tak gentar. Ya, orang tuh harus maju tak gentar. Majunya bukan dengan ketakutan. Banyak orang bertahan kelihatannya, tapi majunya aduh mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Enggak. Selama kita punya Tuhan, maju.
maju, bangun, maju tak gentar, terus hadapi. Karena kita tahu bahwa yang selama-lamanya bukan masalah saudara. Apa yang selama-lamanya buat orang benar? Kebaikan, kemurahan Tuhan belaka mengikuti aku seumur hidup. Kasih setianya selama-lamanya, bahkan keadilannya sampai anak cucu. Tidak ada orang benar, alasan orang benar hari ini untuk hidup di dalam depresi. Relax aja. Semua yang selama-lamanya yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Itu yang pertama ya. Jadi percayalah, hari ini dalam masalah sulit, yang penting cari Tuhan. Di tengah masa-masa yang menakutkan, tetap pujilah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Cari Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan, percayai Tuhan. Amin. Saudara perlu bangun itu. Jangan pernah tinggal dalam masalah. Di tengah masa yang menakutkan, Bu Eli, horor Bu Eli, masa-masa yang menegangkan, masa-masa yang menyakitkan hati saya. Sekali lagi, pujilah Tuhan, cari Tuhan, sembah Tuhan, percayai Tuhan, yaitu Tuhan yang punya kebaikan selama-lamanya, kasih setia selama-lamanya, keadilan. Jadi sekali lagi bangun ya, nggak boleh tidur. Saudara yang mulai menidurkan jam doa, yuk cari Tuhan lebih lagi, percayai Tuhan. Sudah nggak pakai akal logika, akal sehat, saudara sudah nggak masuk akal, ya sudah, pokoknya percaya aja sama Tuhan, sembah Tuhan lebih lagi, puji Tuhan lebih lagi. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita. Semakin kita suka mencari Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mempercayai Tuhan lebih lagi, percayalah mujizat akan terjadi. Ada banyak hal yang akan Tuhan nyatakan dalam perjalanan ke Gunung Allah. Satu pintu yang tertutup, ada banyak pintu yang akan terbuka. Yang kedua, ya, yang tadi bangunlah. Yang kedua, makanlah. Nah, makanlah, kita percaya. Apa yang perlu saudara makan hari-hari ini di tengah menghadapi Isabel? Saudara percaya, kita boleh sabat, kita boleh, tapi kita tidak boleh ketakutan. Saudara, apa yang saudara makan di tengah-tengah masa yang horor, menyeramkan, ancaman Isabel, menghadapi Goliat di akhir zaman yang tidak masuk akal. Saudara, banyak orang bilang gini, tidak mungkin rasanya bisa keluar dari Isabel, tidak mungkin rasanya bisa keluar menang dari Goliat. Saya ini siapa? Kita semua mungkin berpikir, saya ini siapa? Hidup bukan tentang kita siapa, tapi hidup tentang siapa Tuhan yang ada di pihak kita. Sekali lagi, hidup bukan tentang siapa kita, tapi sekali lagi, hidup tentang siapa Tuhan di pihak saudara. Sehingga hari ini yang Tuhan mau makan apa? Makanan itu doa, kekuatan. Yang kedua, firman Tuhan. Itu sebagai pelita ya. Doa, kekuatan, firman Tuhan itu pelita atau kompas. Yang ketiga, penyembahan itu adalah satu langkah untuk membuat hubungan saudara semakin intim, semakin dekat. Tangkep ya, saudara perlu percaya di tengah masa yang sulit. Yuk, makanan kita adalah doa, firman, dan penyembahan. Bukan hal yang sulit. Jangan pernah tidurkan doamu, jangan pernah tidurkan waktumu untuk merenungkan firman, jangan pernah tidurkan jam penyembahanmu. Hari ini makan doa sebagai kekuatan, makan firman sebagai kompas pelita kaki kita, dan hari-hari ini hidup dalam makan yang penyembahan setiap waktu untuk membangun keintiman, sehingga hidupmu hari ini tidak terfokus terus masalah. Percayalah, Tuhan itu sedang melakukan perkara yang besar. Hari-hari ini kita bersyukur masalah itu dipakai alat sebagai alatnya Tuhan, bukan memberikan beban lagi buat saudara dan saya, tapi Tuhan lagi menuntun saudara menuju ke gunungnya Allah. Kita semua lagi berjalan ya, seperti lagu waktu saya masih dulu kalau jambore SMP, saya diajak jalan-jalan ke retreat pelajar, itu lagu yang itu. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ya, kita percaya hari-hari ini siapapun kita, yuk kita saling bergandengan tangan. Kita lagi mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Relax. Saudara enggak bisa maju hari ini gentar dengan Isabel, enggak. Maju tanpa gentar menghadapi Isabel di akhir zaman yang kuat mengintimidasi hidup
hidupmu. Iblis berkata, ndak mungkin lah Eli, sulit, mana mungkin, kamu itu pakai akal lah, akal logika lah Eli, kalau sudah punya 2 anak itu sulit, forget it. Itu sering kali saya dengar, baik itu dari kata orang-orang sekitar saya, sudahlah pakai akal. Sering kali kita waktu bertahan, iblis berkata, pakai akal, resesi sedang besar-besaran, tokomu ini sudah mau bangkrut, mau tunggu apa lagi? Kamu mau sabar tunggu waktunya Tuhan, sampai kapan? Sering kali itu menjadi intimidasi Isabel yang begitu kuat, sampai kita rasanya kalau dihadapkan dengan kekuatan masalah, kita berkata, Tuhan, aku sudah tidak mau hidup lagi Tuhan. Kalau Tuhan hidup saya seperti ini, lebih baik saya meninggalkan dunia, jauh lebih baik daripada saya hidup dalam aib. Percayalah, tidak ada aib yang selamanya. Kenapa? Karena aib yang namanya proses masalah itu selalu ditutup dengan kebaikan, kasih setia Tuhan selama-lamanya dan keadilannya. Percayalah, apa yang kita tabur sebagai orang benar, keadilan Tuhan pasti akan terjadi. Dan malam ini Tuhan berkata, nak, itu sampai anak cucumu loh. Jangan takut menabur benih di tengah masa sulit. Makin sulit hidupmu, makin benar hidupmu, makin besar upahmu. Sekali lagi, makin sulit hidupmu, makin benar hidupmu, makin besar upahmu. Berapa banyak orang ketika makin sulit hidupnya, ndak makin benar hidupnya. Makin sulit hidupnya, makin ndak benar hidupnya, makin menyimpang dari kebenaran, sehingga saudara ndak menikmati upahnya Tuhan. Tapi sekali lagi, makin sulit hidupmu, makin benar hidupmu, makin besar upah yang sedang menantinya. Makanya yuk kita semua rileks aja, supaya apa? Supaya majunya tak gentar. Isabel boleh ada, Goliat boleh ada, tapi ketika kita maju tak gentar, maka kita pasti sampai ke gunungnya Allah. Karena Tuhan menuntun saudara lewat doamu, lewat firman, lewat penyembahan, kita pasti keluar lebih dari pemenang. Itu makanan kita, ya. Jadi jangan sampai ndak makan doa, ndak makan firman, ndak makan penyembahan, itu ndak boleh. Itu seperti apa yang kita makan setiap hari itu kayak apa? Nasi. Nah, nasi itu kan makanan wajibnya orang Indonesia, ya. Kalau belum makan nasi, katanya teman saya, kayak belum makan, kayak cuman camilan katanya. Kalau sudah makan nasi baru dia ngomong makan. Tapi kalau misalnya saya ajak, sudah ayo makan bakso, itu katanya belum makan. Kalau ndak ada nasinya dia ndak bisa. Habis diajak makan bakso, dia minta makan nasi lagi. Karena kalau belum makan nasi, katanya belum makan. Sama seperti kita. Pastikan kalau kita belum berdoa, kita belum baca firman, kita belum dalam penyembahan, kita belum makan apa-apa. Sehingga apa? Roh kita setiap hari akan diperkuat. Waktu kita kuat menghadapi itu, maka kita akan maju tak gentar. Tangkep ya? Jadi yang kedua, makanlah. Yang terakhir, nah, berjalanlah. Kita percaya di balik ancaman Isabel yang menakutkan pasti ada rencana Tuhan. Di balik Goliat yang menghadapi Daud, ya, Daud yang kecil, Goliat yang besar, itu ada rencana Tuhan. Nggak mungkin di balik Isabel, di balik Goliat itu nggak ada rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Hidupmu hari ini seperti horor, semuanya serba sedikit, menakutkan, dredek last minute loh Tuhan, kalau tolong hidup saya Bu Eli, last minute pas butuh pas ada itu bener-bener dredek. Oh jujur, pas butuh pas ada itu dredek saudara. Kita semua maunya sebelum butuh sudah ada duluan Tuhan. Jujur, setiap kita pasti mengharapkan seperti itu ya. Tuhan sebelum butuh ada duluan Tuhan, jadi bisa rileks Tuhan, rileks. Tapi enggak, Tuhan itu pas butuh pas ada, Tuhan tetap berkata malam ini, nak, rileks, tenang, ada aku. Apapun yang hari ini iblis mau katakan tentang hidupmu, yang kau berkata takut Tuhan, jangan takut. Kalau takut berarti kau tidak mempercayai aku sebagai Tuhan Allahmu yang sanggup untuk memberikan, mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Yang ketiga, berjalan. Yang pertama,
Apa yang perlu kita lakukan kalau berjalanlah? Menata kekuatan pikiran dan perasaan. Itu perlu ditata. Hari ini saudara bisa maju tak gentar. Saudara bisa berjalan. Itu perlu menata kekuatan pikiran, perasaan. Kita perlu manage, saudara. Kalau kita tidak punya kekuatan pikiran yang positif, maka kita nggak akan pernah maju tak gentar. Saudara pikirannya apa? Jangan-jangan bangkrut, jangan-jangan bangkrut. Nah, seperti ini pesimis, merasa Tuhan tidak sanggup tolong saudara, maka saudara tidak akan berjalan maju. Yang kedua, kita percaya bahwa kita hari-hari ini berjalan majunya bukan menuju akhir yang menghancurkan, tapi berjalan maju menuju gunung Allah, kerajaan Allah. Tangkep ya. Yang ketiga yaitu sabar menjalani masa yang sukar. Itu berjalannya. Jadi sekali lagi, yang pertama menata kekuatan pikiran dan perasaan. Yang kedua yaitu kita berjalan majunya ke gunung Allah, ya. Jadi jalani aja, saudara. Setelah saudara nata kekuatan, saudara fokus sama gunungnya Allah. Karena kita ini berjalan maju ke gunung Allah. Jadi fokus aja sama Tuhan. Tangkep ya. Yang ketiga yaitu sabar menjalani destination-nya Tuhan, waktunya Tuhan di masa yang sulit, pada waktu kita menghadapi Isabel, Goliat yang belum selesai. Sabar aja karena kita percaya bahwa kita sedang menuju gunungnya Allah. Sekali lagi, jadi menata kekuatan pikiran, perasaan, fokus hanya kepada kerajaan Allah. Yang ketiga yaitu sabar menjalani masa sukar. Maka percayalah dengan tip 3 ini, kita pasti rileks, tidak akan tegang lagi. Toh saudara, satu hari demi satu hari, walaupun menjalani kesusahan demi kesusahan, besok punya kesusahan sendiri. Kalau dipikir, lah ikut Tuhan kok susah, tidak apa-apa. Selangkah demi selangkah menjalani kesusahan day by day, saudara sedang menuju makin dekat dengan gunungnya Allah, destination kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ketika kita sampai di kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Jadi jangan takut. Susah memang, susah, besok punya kesusahan sendiri, tapi iblis tidak bisa menghalangi langkah day by day. Setiap hari kita akan sampai ke gunungnya Allah. Tangkep ya. Jadi malam ini gak usah takut, saudara. Destination kita jelas kok. Tuhan gak pernah bawa destinationmu hancur. Iblis itu nikmatnya orang berdosa, destinationnya maut. Tapi kita selalu melihat yang namanya gunung Allah, semuanya pasti ditambah-tambahkan. Tidak ada pengurangan, tapi semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah takut malam ini. Rileks aja. Saya pernah cerita, nggak, ada seorang bapak yang dulu kesaksian yang sudah saya khotbahkan. Seorang bapak ini realita, mungkin yang baru-baru belum dengar. Saudara percaya, suatu kali bapak ini mengalami hutang yang begitu besar. Secara akal dia sudah angkat tangan, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi satu kali ketika dia berdoa, dia berpikir jawaban Tuhan itu kirim orang untuk membantu dia. Tapi Tuhan bilang gini, rileks, kamu pergi tamasya. Dia doa berapa kali, masa sih orang lagi butuh uang kok disuruh tamasya lah, kan tambah menghabiskan uang. Kok aneh Tuhan. Mungkin jawaban ini juga seperti Nabi Elia. Pada waktu dia berkata, Tuhan aku pengen mati, jawaban Tuhan bukannya menunjukkan musuhnya dikalahkan, musuhnya bangkrut, musuhnya jatuh, tapi malah jawabannya bangun, makanlah, berjalanlah. Tangkap ya. Dan bapak ini mengulang doa berapa kali. Jawaban Tuhan, kamu pergi tamasya. Nggak masuk akal, tapi bapak ini taat. Saudara tahu, waktu dia pergi ke tamasya. Dan benar-benar Tuhan buktikan. Waktu dia rileks selama tamasya, Tuhan bilang gini, jangan berpikir tentang masalah. Rileks,
berdoa-doa, nyembah-nyembah. Aku mau engkau rileks. Dan puji Tuhan, dia berkata, waktu dia kesaksian, waktu dia rileks, dia pulang dari tamasya, Tuhan melakukan perkara besar. Tidak ada angin, tidak ada berita apa-apa, ada seorang yang membantu dia untuk melunasi hutang dengan syarat yang ringan. Dan Bapak ini hari itu waktu dia bersaksi, dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Dia berkata, hutang saya lunas, bahkan saya bisa hidup dari selebihnya. Keren enggak Tuhan itu? Makanya yuk makin rileks, makin cepat melihat gunungnya Allah. Karena kita punya kekuatan maju tak gentar. Makin stres, makin depresi, hanya berputar-putar di padang gurun, capek, tidak sampai ke tujuannya gunung Allah. Kita semua lagi dalam perjalanan, semuanya lagi dibawa. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Kita percaya, rileks aja, tenang aja, malam ini bersama Tuhan kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalaupun dunia takut, masuk akal. Karena dunia nggak punya Tuhan yang besar, yang punya keadilan sampai anak cucu, yang punya kasih setia selama-lamanya, yang punya kebaikan dan kemurahan yang mengikuti saudara selama-lamanya. Maka malam ini tidak ada alasan buat kita tidak bisa ketawa. Saudara mau tidur, nanti ngaca ketawa, ya ketawa. Aku harus smile, aku harus happy. Walaupun Isabel bilang ini, hutang, jatuh tempo, uang sekolah jatuh tempo, uang seragam, uang pangkal, mungkin. Dan mungkin saudara menghadapi Goliat, suamimu nggak pulang. Menghadapi yang namanya berita wanita tobat pelakor lagi hamil, engkau didatangkan surat gugatan cerai. Itu semua Goliat yang sedang saudara hadapi. Dan iblis mulai berkata, Isabel mulai berbisik, kamu akan hancur besok, kamu akan ngalami nasib yang terpuruk. Pastikan malam ini kita rileks aja. Kita katakan rileks aja, tenang aja. Kita lagi dalam perjalanan menuju gunung Allah. Susah. Tapi day by day kita semakin mendekati gunung Allah ketika kita tetap rileks, kuat sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada orang yang malam ini stres lagi, ya. Kita semua belajar rileks aja. Selebihnya seperti ingat kesaksian Bapak tadi, disuruh rileks tamasya, ndak punya uang, disuruh rileks tamasya, tapi pulang dari tamasya rileks, Tuhan melakukan perkara yang besar. Malam ini kita mau rileks, yuk kita berdoa, ya. Saudara sudah malam, saya juga sudah malam, sudah ngantuk ya saudara. Yuk kita berdoa. Malam ini yang punya beban hidup, jangan lagi mikiri apapun. Tidak usah mikiri Isabel, tidak usah lihat Goliat. Lihat Tuhan, pujilah Tuhan. Hari ini Tuhan mau perbanyak waktu puji, sembah Dia. Cari Tuhan lebih lagi, ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Biar setiap kami boleh tidur istirahat malam ini, kami nggak mau tegak. Besok ada kesusahan, tapi kami sedang dalam perjalanan disertai Tuhan menuju ke gunung Allah. Itu berarti semuanya akan berakhir dengan baik-baik, aman-aman, bahkan akan melihat kemenangan yang gilang gemilang, bahkan semuanya pasti dalam perjalanan ditambah-tambahkan. Itu sebabnya kami tidak perlu takut lagi menghadapi masalah keuangan yang jatuh tempo. Tuhan, kami tahu Tuhan, walaupun pas butuh, pas ada Tuhan, kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini apa yang kami butuhkan mungkin belum ada di tangan kami, tapi kami percaya Tuhan penyedia yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan semua yang kami butuhkan. Itu sebabnya kami mau bangun, kami mau makan, kami mau berjalan, kami tidak mau takut menghadapi semua ini. Kalau sebentar kami mau istirahat Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain,
Biar kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat istirahat ya. Besok ketemu saya di ST lagi ya, malam. Dan besok lusanya kita ketemu. Tuhan Yesus memberkati.